Misalnya wong di beras 2 kilo itu biasa wae. Ora rasane ora duwe terus utang tonggo lagi kapok napa. Kowe di tangan sikil ini kan sikil lelek biasa wae nek diamputasi lagi kroso. Dibeli sikil lelek ya penting. Malah dibodhekno barang Prabu dilanggar kena aku mlaku ya penting. Malah di salon barang aneh-aneh sikil lelek kok to. Di salon penting berkena aku mlaku. Nek nek ben roh rasane ya mau diketok sik kok lagi roh rasane pentingnya napa. Sikil sing elek. Wasihatu lan sehat la yarifu ora ngerti kodro ing kadare sehat sapa ilal mardo kecuali sing lara jamu maridin jama wong lara ya ilas ahli saqobi kecuali wong sing duweni sifat lara wal hayatu te urip iku la yarifu ora ngerti kodro ing kadare hayat sapa ilal maut kecuali pira-pira wong sing mati niki sing penting kula terangno niki nggih masalah kula niku tak niati teng dunya nerangno tauhid niku kalimat niku sampean balin malih fa inna syai'a innama yu'rafu napa bididdihi napa fa inna syai'a innama yu'rafu bididdihi. Terus cara ulama-ulama hakikat Allah gawe ireng iku ben ketok putih. Terus Allah gawe ireng iku ben sing putih ketara putih. Jadi ireng digawe niku mboten niat gawe ireng tapi ben mlebu kaidah wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Di garis putih itu kelihatan putih sekali kalau didampingi apa? Hitam. Sehingga hitam ini malah berfungsi mencerahkan apa? Putih. Maksudnya ngaten, kalau saya dan umumnya ulama siapa saja yang mencintai tauhid, termasuk ulama modern sing kabudute dibom nih, kalau riyen teng sarang mucal niku. Kitab Kubrul Yakiniyat. Jadi cerita tahadus ini mas, saya pernah ngajar 6 tahun kalau gak 5 tahun Fan Kubrul Yakiniyat teng Madrasah Ghazaliyah. Itu karangan Said Romdan Al-Buti. Kita tahu beliau akhirnya mati semua dibom di Syria. Itu sebetulnya ilmu yang beliau utarakan dia lazim ya nggak ada yang aneh, semuanya lazim sesuai konvensi ilmu tauhid, ilmu kalam. Tapi umumnya ulama modern yang sing aku yakin diridani pangeran biasanya tetap punya sisi yang kesamaan bahasa. Misalnya fikih yang dikarang Madzhabul Arba'ah dulu tentu orang sekarang pahamnya lewat Wahbah Zuhaili. Usul fikih yang dikarang Zakaria Al-Ansori mungkin orang sekarang pahamnya lewat Abi Zahroh yang di Mesir baru tren-trennya misalnya. Di Indonesia misalnya lewat Bazubair, Basahal. Karena biaya kita juga punya utang sama ulama modern. Ya Jokowi santri-santri khusyuk ngerti kayak kita modern moh. Jenengane kita kuno. Bareng kita kok zakat emas iku piro? Isruna miskolan. Lha ya iku piro? Isruna miskolan. Mergo dene mau maca kitab modern. Jadi ra roh konversi isruna napa? Miskolan. Niku jenenge geblek napa? Bareng takoki. Iso jamak salat piro? Sittata asyara farsakhon. Lah ya iku piro? Sittata asyara farsakhon. Kita tetap butuh ulama modern karena mereka yang mengkonversi itu. Misalnya isruna miskolan itu sama dengan misalnya sekian dinar. Sak dinar itu 4,25 gram. Kalau 4,52 gram, ya kira-kira isruna miskolan sekitar 89 gram. Kalau 89 gram atau 84. Kowe seneng zakat larang ta murah? Iki tak tes. Kowe seneng nisab zakat larang apa murah? Larang medhit berarti. Harga efeke iku kowe nak darani wajib iku 69 gram, berarti ke dia 4 ra wajib zakat. Konangan asline. Dadi wong milih nisab larang iku mesti medhit. Ora kok mungkin medhit. Mesti medhit. Alasannya ikhtiyar, tapi tetep dadine iku medhit. Kalau orang tahu debat be wong kalah, kecuali pisang debat be wong medhit, wong mesti kalah kok. Mergo apa ya? Teke wong medhit luwih cerdas no. Mergo tukang perhitungan no. Wong lomo kan biasa dibulatno no. Repot wong medhit wis. Mari cepet kiamat. Sampeyan tak bedhei. Ini penting kalau terangno. Sehingga ilmu tauhid yang dikarang Imam Ghazali sekalipun itu ya kadang kita tidak tahu logika klopnya kecuali dikarang orang modern. Saya utang jasa ya termasuk saya pernah cerita di sini, saya dulu ngaji sama Mbah Mun itu kitab Al-Husnul Hamidiyah.
Itu dikarang orang kemarin, sampai sekarang jadi pelajaran di madrasah sarang. Kelas bener ini, kelas kalian? Kelas 2 aliyah. Aliyah diniyah maksudnya, orang aliyah kurikulum. Wah padano. Ngeten misalnya, rumah nontonan. Di antaranya komentarnya Said Robdan Al-Buti dalam Kubrol Yakiniyat itu. Beliau cerita begini. Ayo do goblok bareng, do pinter bareng. Ini saya kalimatnya persis seperti ini. Kenapa dalam latihan tauhid itu kan ada sifat berapa? Kalau latihan tauhid, sifat wajib, sifat muhal, sifat jaiz. Ya. Terus sifat wajib itu berapa? 20, terus muhal 20, wajib jaiz ya. 1. Kowe rasa kuwatir ngapalone angel wong iku karek malih wae bar wajib ya. Dadi ra perlu ngapalo kabeh. Pokoke 7 iku ya sing 7 kan bolak-balik. Ya itu kan diulang-ulang. Wujud, terus enggak ya wujud sitok ya. Kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Kayak itu bocah Mustafa pakaian gak ngitungnya piye wujud sifat nafsiyah terus kidam bakok mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah sifat salbiyah ya. Terus mulai sifat tenan itu kan kudrah iroda sama besor kalam. Terus mulai natijah sifat apa? Ma'nawiyah berarti ya. Kan terus kudro. Pokoknya karek bentuk master apa? Karek bentuk apa? Master kalian isim fa'il. Ndak irung ana tenan. Kok kena tau hitung papat orang bus warga mau dibiji malaikat iki. Saman saiki tak bedheki. Jare Said Robdan Al-Buti, sebetulnya manusia itu tidak pernah tahu Allah. Nganti cerdas kaya apa wong ora tau roh pengira. Tapi baru kaya wali aneh iku luwih mukhal. Iki kalau balen wali. Wali aneh iku luwih mukhal. Akhirnya kita iku ngerti pengira. Dulu saya itu rapati cocok mbek Said Robdan Al-Buti. Karena kula iku termasuk wong parek pengiran. Dadi roh ilmu aneh-aneh ora cocok. Mergo aku ora usah iku ya roh pengiran. Jadi tak anggap saiki kok piye saya naik dhewe. Karena saya guru ya tak teliti itu tangan-tangan kok ono bener ya. Terus saya baru tahu itu Syekh Nawawi yang orang tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani itu. Syekh Nawawi sing uripe ning ndi? Banten ning sene Mekah. Ora nang ngaitno putune saiki wakil apa ora usah ngono, mari kampanye. Ora usah ngono, pokoke ngono mbotenan ora aku ya ora roh putune. Aku ya ora roh sanate piye, silsilah piye, tenan kok kampanye. Pokoke Syekh Nawawi itu. Yang jelas saya punya kenangan khusus sama Syekh Nawawi karena saya Lukman ini cucunya orang yang dulu garwa bojo terakhir saya sinten Nawawi. Jadi saya Nawawi itu bojo terakhir itu dikano murite. Paham ya? Apa? Mergo nom. Terus muridnya paling alim itu termasuk buyut-buyut kula nggih buyute Mbah Lukman. Lan kula tahu banyak tentang sejarah Syekh. Nah, kok buyut-buyut kula marisi bojone. Ya sak ilmune. Jadi marisi ilmune ya marisi bojone ora ada. Oh. Enggak tahu dididik akhlak. Tapi bojo paling nom kan bojone ku akeh. Ulama dhisik bojone akeh. Minimal 4. Tapi nek sing dirabi iso 5 iso 10. Tapi perangkatan niku 4. Lah mau durung-durung aku rabi tak takut. Rabi ping 20. Waduh. Tapi ra oleh 20 langsung ngene apa? Bapak asal payu ono sing gelem terus. Ya agak kira payu alhamdulillah. Pun ngrungokno tenan. Syekh Nawawi itu kan kalau nanti sinau tafsir Munir dan saya punya rencana membaca tafsir Munir entah kapan. Tapi saya pernah sinau khatam saya takriri. Itu beliau ngendikan gini, fa inna ma'rifata sifatillah iku la tu'rafu illa bisulub. Saya masih ingat, beliau mengendikan tidak asalib tapi sulub. Sulub itu jamak salbun. Karena kita memastikan sifat-sifat Allah itu akal kita, muntaha aklina, puncak akal kita itu hanya mengetahui lewat sulub, lewat sifat salbiyah. Misalnya begini. Terus saya cek lagi di kitab Ihya karena ini urusan disiplin ilmu, jadi harus ada padanan. Saya membenarkan Said Robdan Al-Buti setelah melihat sekian padanan di Ihya, di Tafsir Munir, di beberapa kitab. Ini rumah nontonan. Misalnya saya bilang, rumah nonton, gue biasanya nak ilmu logika, gue tak karemu deh. Misalnya tisu ini tak potong terus pecah.
sebabnya terpotong ini karena tak potong apa karena tisu ini lemah? Gak, kowe latihan cerdas, ojo latihan lugu, yo. Udah ini ora tau mikir, pokoke dene urip tawakal ngenteni mati, ngono tok dene. Pura-pura wali, gayane gaya wali dene, mau mikir gaya wali. Mau mikir gaya napa? Ya nak wali tenan ra apa, nak pancen males mikir terus piye. Nah kula ya para pangeran tapi gelem mikir. Ya kalau kaca tak pecah terus kemudian pecah, itu sebab pecahnya karena apa? Karena saya pecah apa karena kaca itu lemah? Lemah lah, agak dipecah kan ya ora pecah. Ayo. Dipecah lah, nak ora lemah ya ora terpecahkan. Sebabnya apa? Kok sebabnya pecah-pecah ke akibat? Takbir. Kancane Mustafa. Gerti ya mikir bae kancane Mustafa. Wis wae modele wis eling pangeran pengen tadi mati wis. Ya apik ngono kanggo calon wali apik. Syaratnya wali ora mikir. Dan jare Mbah Mun, ojo geman hak ben dadi wali. Wali kok jalur bodoh iso, pokoke gak mikir lugu iku iso wali. Tapi nek ulama kudu pinter. Dadi wali ku iso lewat jalur bodoh. Tapi ya dadi wali amatir, wali-wali sing iso dibredel maksudnya sing iso dianulir, gampang anular. Ketuane ra setuju iso di PHK sing wali-wali. Nek wali kok jalur ilmu sudah dikutuk. Nah, pertanyaannya adalah sing penting iku jare Syekh Trompet Al-Budi, sing penting kowe iku muni ana sebabe. Ngono ya, sing penting kowe iku muni ana. Nah, karena sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Dikatakan sebab itu artinya sesuatu yang wujud. Makanya kita menamai Allah itu aslul maujudat atau musabbibul asbab atau wajibil wujud. Mergo nek kowe darani alam raya iki, misalnya alam raya ini diciptakan oleh siapa? Oh, gak ada yang menciptakan, tahu-tahu ada. Lama-lama kan kita berpendapat sebelum ada alam ini ada ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini menjadi sebab keadaan. Kan lucu, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Akal kita lebih menolak. Meskipun ketika akal gini, alam raya diciptakan oleh zat yang sebelum alam, yaitu Allah. Tapi soal sedurunge Allah ono zat meneh. Ya ora iso Allah, sing Allah sing iku wae. Tapi ana pertanyaannya, jangan-jangan sebelum Allah ada zat lagi. Ya sik ora sido Allah, sing Allah sing sedurunge itu. Nah, sebetulnya kita ya ora paham. Terus akhirnya piye ya ora paham. Cuma penasaran gini bisa dihentikan. Luweh muhal nak ono kesimpulan sesuatu yang tidak ada menyebabkan sesuatu yang ada. Yaiku jenenge Allah lebih dikenali bisuluk apa? Bisuluk dengan sifat salbiyah. Luwih gampang kowe darani alam disebabno oleh sesuatu sing wujud. Yang karena ini nanti kita istilahkan untuk Allah disebut wajibil wujud daripada kowe darani alam disebabkan oleh ketiadaan. Iku jenenge bisuluk. Makanya kita menemukan Allah nak cara ilmu tauhid disebut harame utawa muhalid daur mek tasalsul. So wis ora usah mikir daur tasalsul malah bulet meneh. Paham ya? Jadi dit itu penting. Mulane kula niku nganti sakniki niku pikiran kula nggih kaget dit. Misale kula sakniki urip, rungokno ben aku saiki urip, iso bernafas, iso ngamuruhin, iso ngenyek, iso macam-macam. Mau ngenyek rugen barokah ngurangi dosane nambah derajate. Jajane ngurangi ganjaranku kena ngenyek kuwi. Tapi kan stokku ganjaranku akeh ra apa-apa lah. Jane ora ngritik wong dosa. Ngurangi ganjaran. Tapi kan cek cukup lah. Tak hitung ngono cukup. Karena misalnya ganjarane mulang itu kan 100 ya. Ganjarane ngenyek loro. Apa dosane ngenyek loro cek 90. Cek susuk. Jadi aku mau ana totalane lah. Ngono. Karena aku mulang rugen ganjaran di 100, ngenyak Mustafa paling siji lah, gak nganti loro. Berarti cek biro 90. Tapi nak ngenyak Mustafa langsung disotok kan kira mulang dene. Jadi kau jadi roh aku ora oleh gitu. Ayo rungokno. Iki penting ya, gue ngelatih tauhid. Ya napa nggih ngelatih napa? Tauhid. Setan iku kepinginnya wong iku gak berpikir. Sehingga terjadilah teori tobiyah. Tobiyah itu alam ini wujud dengan dirinya sendiri. Kata dengan sendirinya sendiri itu diulang-ulang. Terus ditambahi rofahiyah. Rofahiyah itu urip mapan.
butuh kelon-kelon, butuh mangan-mangan, butuh turu-turu, butuh dugem-dugem. Karena orang ini sudah mendewakan hawa nafsu, sehingga kenyamanannya ya kelon, seks, turu, jagungan, semuanya seperti itu. Nah, ini yang dikritik orang tasawuf. Sebab itu awal kekafiran adalah rofahiyah, hidup poya-poya. Karena dengan poya-poya ini orang tidak pernah berpikir serius, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Sampai akhirnya paham komunis, ateisme, nihilisme. Saya itu pernah ketemu orang ateisme, tanya saya gini, Pak Bah, saya ini cara berpikir ateis. Saya mau iman, kalau Anda bisa membuktikan Tuhan itu siapa? Lalu buktinya apa kalau ada Tuhan? Terus saya bilang gini, betul Anda ingin iman? Ya, katanya. Terus saya pakai teori mantek, karena saya dulu pernah belajar mantek. Kelirunya orang Islam, ini rumah Allah, memang ini serius ya ngaji. Memang syaratnya ngaji harus mengenalkan sama Allah. Inti ngaji adalah mengenalkan orang kepada Allah, ma'rifatul. Caranya adalah binadori sokeh, dengan pikiran sing sehat. Kamu betul ingin iman? Iya Bapak. Terus saya tanya, kalau ada rumah terbakar, kamu suka enggak ada orang yang bilang sebabnya kena konsleting listrik atau ada apa meledak? Atau Anda suka bilang enggak ada sebabnya sama sekali? Oh senang yang ada sebabnya, misalnya ya tadi kena konsleting listrik atau kompor terbakar dan sebagainya. Lalu kalau alam wujud ini kamu suka ada sebabnya apa tanpa sebab? Ya suka ada sebabnya sebetulnya saya. Nah, sebab itu oleh Islam dinamai Tuhan. Ini sebab ini oleh Islam dinamai. Sebab itu dalam ilmu mantek, sebenarnya ilmu mantek itu nggak kenal Allah, bahkan nggak pernah nyebut nama Allah. Saya ulang lagi ya, di ilmu mantek, ilmu logika yang diajarkan di pondok-pondok itu tidak pernah nyebut Allah. Yang disebut adalah alam ini rubah, alam ini makhluk. Kalau makhluk butuh kholik. Paham ya? Alam ini sudah akibat musabab. Kalau akibat berarti butuh sebab. Yang sebab ini kita sebut musabibul asbab. Dan sebab ini harus lebih dulu ketimbang yang disebabi. Sebab itu harus bersifat qadim. Dan kalau wujud ini butuh sebab wujud, maka wujud penyebab disebut wajib atau wujud superior atau wujud super. Kita sebut wajibil wujud. Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab. Yaitu harus ada wujud yang superior. Kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah kiai-kiai tidak pernah menerangkan gitu Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu apa yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih belum maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah Islam yang mengatakan itu. Coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu gak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhanna su'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat, saya, kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah kemudian sifat-sifat ini oleh Islam, yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai, kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus, alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Jangan langsung Allah, langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam apa? Merekonstruksi apa? Bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu apa? Sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nanti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU, jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul
Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Mataqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak mataqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, mataqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngidang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar. Kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat, fa'amal mu'min awil mungkin, orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar, karena rawinya sak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblak pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpeane loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy mek pangeran. Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jari Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri. Aku gak ngimami. Ape moro mae wong-wong sing ora sholat apa? Jamaah tak obonge mah. Itu dua. Tiga, Nabi itu ketika perang wis kondisi paling emergen, iku tetep sholat. Bahkan Nabi saking senenge sholat itu nak lunga. Kok sholat sunat? Iku nama tawajjah bi rohilatu. Kadang madhep ngetan, madhep ngulon. Sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit. Saking mujine sundul langit, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku ayem nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah. Gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya ya suworo. Kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak Nabi kok orang punya berpikir sholat gitu, paham? Dong, teman. Jadi gak mungkin di sholat itu kalau gak keluar dari seorang Nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijono nyawane wajib raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya raiso mengkas-mengkis lah sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan gak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau di pikiran gue kok gak Nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumah ya, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidung atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan derkuku. Iya jare derkuku lang ku ganas. Tapi jare ular. Jare ular tetap derkuku apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah iku. Empret yo ganas wong kudene korban. Ya ta ora? Lha iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jari kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi ya ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya sandung-sandung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi Nabi ku unik idene iku salat.
Terus pangeran itu buta seksi. Ben dadi seksine Nabi ku bahkan orientasine salat ku bojo. Mulane jare kula diutang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa Nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone Nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek Nabi ku salat. Jare Aisyah, di bojo gandeng Nabi ku yo repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono yo tetep tinggal salat. Bojomu sing kenangan kowe ngono to. Artine Nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong. Yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadehi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu terus yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe gitu. Nah sambut terusno sebabe apa kowe roh. Elek judes elek melarat sembuh ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falho masani biadi. Terus aku diduduk, terus sikilku tak ingker. Terus Nabi punya ruang apa? Sujud. Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang kok saiki gaya-gaya nang nggon sholat atau ora tidur sholat paham. Nabi ku masyhur salate ning nggon kasur sing dikuturu, ngono kasure ora pokoke nggon niku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak wong sugih ana ruang salat nganti ana sawange ya Allah. Enggak tok tapi ora tau. Nabi wis sederhana. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirakno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak dadi cadal rupane Anas. Iku dolan ning gone Anas. Iku yo bareng dolan bar disugoi, "Ndi jong kowe tak kei hadiah." Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak Nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir. Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad itu Nabi kok diantarane. Makanya gue ngerepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerepekan mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro bu semudin piro man buka terus waman nabiuka dinuka buka usul coba terus kitab terus ikhwan bapak rata kono bapak ditakokno Ibrahim bapakmu dora kanggo ngono cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim lah sing anak kiai tenang wae sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim aman nasab bapakmu ra kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh pokoke sampeyan sampeyan jawab abuka kan Ibrahim malaikat itu lugu wah bodoh ni ora anak Parmen ngono anak-anak. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi kan enggak sholat berdoa, semua nangis pol. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wong berdoa. Semua nangis pol. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Jong aku gandeng ben iso sholat." Terus dipapa aku Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl ke sinten? Ali. Terus kemudian ikut sholat.
ikut jamaah masyhur, terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dia mau urusan dunia ya Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus akal-akalan. Zaman modern itu akal-akalan. Ini cerita. Mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tapi zaman pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern ini koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ora rom. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepengin rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM sedengane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi tak koki pangeran itu piye? Iku tak hukum malah mbok bela gitu. Lah saiki akeh ora percaya tak kok aku. Sapa wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo apa sing dolim apa masalah lune? Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin, tukaran mbek Pak Dep ali terus mutung anti silatur rahim minggat. Minggat sementing ra weruh dulur. Lho, padahal ngendikane Kanjeng Nabi, paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rahim. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur? Terus dihukum mbek pangeran merantau kangelan. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Terus mbok bela-bela nih. Mergo kowe mau dikaidah marginal mbek berjuwis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, jadi kiai dianggap kayak bos berjuwis. Santri yang kerja, ngurmat apa kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomah untuk setoran. Jadi nganggap kiai kayak ketua geng. Mergo kiai ini ngomah tengok-tengok mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nggak mungkin antarane kiai ketua geng. Terus yang dia belok kaum apa? Melarat. Mergo melarat itu kangelan.
Akhirnya gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama PK. Mereka dari ora ro ibadah, jadi wong sing diparingi jembar kayak kula ini kan mulang. Terus rukin salam template, dia kebak ketua preman atau setoran ngono ae. Yo mandi yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mandi. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo gak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai ku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kula niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupak ya pangeran. Umum yang kaji kula yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu iku.